azza min qail fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' al-ayah. Fankihu mongko pada nikah sira kabeh ma ing wadon toba kang seneng lakum kedua sira kabeh minan nisa'i bayane saking pira-pira wong wadon masna lawan loro wasula salan telu waruba lan al-ayah. Jangan berani-berani nikah siri, karena nikah siri itu akan sangat merugikan pihak istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada episode kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian kitab Fathul Izar, yang mana dalam pembahasan pada episode sebelumnya telah dijelaskan bahwa kitab ini, Fathul Izar ini, membahas tentang tata cara bersenggama yang baik bagi pasangan suami istri yang sah, dan juga di dalamnya akan membahas tentang waktu-waktu yang baik dan juga adab atau tata krama ketika melakukan persenggamaan atau hubungan intim suami istri. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan pada episode kedua ini, yaitu tentang dasar hukum tentang pernikahan, apa saja yang menjadi patokan hukum atau dasar hukum, baik dilihat dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kita langsung saja membahas episode kedua ini, yaitu tentang dasar hukum atau dalil-dalil tentang pernikahan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam waruhasira annan nikah satuhune nikah iku sunnatun sunnah marhubatun kang den senengi wa tariqatun lan dalan mahbubatun kang den cintai li annabihi krono satuhune sebab nikah iku bako utanasuli tetepe keturunan wadawa mutawasuli lan langgenge hubungan. Faqad harrada mangkawis teman-teman wis nganjuraken hu ing nikah sapa asyari'u zat kang agawe syariat al-hakimu tur bijaksana. Faqala mangko dawuh sapa Allah azza min qail fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' al-ayah. Fankihu mongko pada nikah sira kabeh ma ing wadon toba kang seneng lakum kedua sira kabeh minan nisa'i bayane saking pira-pira wong wadon masna kelawan loro wasula salan telu waruba lan papat al-ayah. Wa qala lan dawu sapa Allah wa min ayatihi lan iku setengah saking pira-pira tanda kekuasaane Allah an khalaqalakum utawi nyentok wis nyiptakaken sapa Allah kum ing sira kabeh min anfusikum saking jenis sira kabeh azwajan ing bojo-bojo litaskunu supaya padha tentrem sira kabeh ilaiha maring azwaj wa ja'ala lan wis dadiaken sapa Allah bainakum ing dalem antarane sira kabeh mawaddatan ing kasih sayang warahmah lan kasih sayang al-ayah. Wa qala lan dawu sapa Allah wa ankihu lan pada nikah sira kabeh al ayama ing pira-pira wong kang dewekan mingkum saking sira kabeh wassalihin lan pira-pira wong kang padha patut min ibadikum saking pira-pira hamba lanang sira kabeh wa imaikum lan pira-pira hamba wadone sira kabeh iya kunu lamun ana pada
lamun pada ana sapa ibadikum wa imaikum fuqara iku pada fakir kabeh yughni mongko bakal nyugihaken hum ing ibadikum wa imaikum sapa Allah min fadlihi saking keutamaane Gusti Allah, anugrahe Gusti Allah. Al-ayat. Wa min ighnaihi lan iku setengah saking cara nyugihakene Allah Ta'ala hale mahalur sapa Allah lahum maring ibadikum wa imaikum annar rajula satuhu annar rajula satuhune wong lanang qabla dukhulihi sadurunge melepune wong lanang fi qaidin nikahi ing dalam ikatan pernikahan lahu iku kedue rajul yadani utawi tangan loro warijlani lan siki loro wa ainani lan meripat loro wa ghairiha lan liyane kabeh minal jawarihi saking piro-piro anggota badan bihaddatiha kelawan itung pasangane jawarih fakot mongko belakang walakin lan tetapina kullama dakhala ing dalam sumangsane melebu sopo wong lanang fihi ing dalam pernikahan sorot mongko dadi opotil kal a'dau mengkonon piro-piro anggota iku tatadha'afu pada berlipat opotil kal a'da di afaini kelawan lipatan karone lipatan loro biziadati a'da izaujatihi kelawan tambahe piro-piro anggota badane bojone wong lanang ilaiha maring a'da ala taro ana tah ningali sira annal arusata ing satuhune bojo wadon iza qalat nalikane ngucap sapa bojo wadon lil arisi maring bojo lanang liman iku kedue sapa yadaka utawi tangane sira qala dawuh sapa bojo lanang laki kedue sira bojo wadon wa iza qalat nalikane ngucap sapa bojo wadon lahu maring bojo lanang liman anfuka liman iku kedue sapa anfuka utawi irunge sira qala dawuh sapa bojo lanang laki kedue sira wa iza qalat lan lamun ngucap sapa bojo wadon lahu maring bojo lanang aidon halemali liman ainaka iku kedue sapa ainaka utawi meripat lorone sira qala daw sapa bojo lanang laha kedue bojo wadon mujiban khaladi jawab wa mu'nisan lan penuh kasih sayang laki kedue sira wa hakazalan kemungkin wa qala lan daw sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarus syabab he para pemuda man utawi sapane wong iku istata'a kuasa sapa man minkum saking sira kabeh alba'ata ing nafakah fal yatazawwaj mongko becik kawin sira fa innahu mongko becik kawine man fa innahu mongko satuhune nikah iku agaddu lawih ngejaga lawih memejamkan lil basari kedua meripat pandangan wa ahsanunan lewih ngerekso lil farji kedua farji al hadis iku hadis wal ba'atulan utawi lafad ba'ah iku an nafaqatu maknae yaiku nafakah az-zahiratu kang zahir wal batinatu lan kang batin kama qila kaya dene diucapaken wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi aidon hale malih tazawwaju pada nikah sira kabeh al waluda ing wong wadon kang bakal duweni keturunan al waduda ing lan wong wadon kang den demeni fa ini mongko satuhune ingsun iku mukasirun bangga ake-ake he ingsun bikum kelawan sira kabeh al umama ing piro-piro umat yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat al hadis au kama qala atawa kaya barang qala kang dawu sapa kanjeng Nabi wa ghairuha lan liyane hadis minal ayati saking piro-piro ayat wal ahadis lan piro-piro hadis
Para sahabat dimanapun Anda berada, mari kita terjemahkan redaksi dari matan kitab ini, kitab Fathul Qaisar, secara kalimat demi kalimat. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna nikah sunnatun marghubatun wa tariqatun mahbubatun. Ketahuilah bahwasanya nikah itu merupakan suatu kesunahan yang disukai dan merupakan suatu langkah hidup yang dicintai. Li'anna bihi baqa'ut tanasuli wa dawamut tawasuli. Karena sesungguhnya dengan nikah itu akan langgeng suatu keturunan anak manusia dan juga akan langgeng suatu ikatan hubungan. Faqad harradahu syari'ul hakimu faqala azza min qail. Karena sesungguhnya Allah telah menganjurkan untuk dilakukan pernikahan sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Dan nikahilah oleh kalian semua wanita-wanita yang kalian sukai, 2, 3 atau 4. Al-ayat. Wa qala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Al-ayat. Firman Allah yang selanjutnya yaitu di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan dari jenis kalian sendiri yaitu pasangan-pasangan kalian. Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tentram di dalamnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan supaya Allah jadikan di antara kalian rasa saling mencintai dan saling kasih sayang. Al-ayat. Wa qala wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Al-ayat. Dan Allah berfirman, dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak untuk kalian nikahi dari hamba-hamba sahaya kalian yang laki-laki maupun yang perempuan. Jika mereka fakir, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada kehidupan mereka dari anugerahnya Allah. Dan di antara cara Allah memberikan kecukupan kepada mereka adalah bahwasanya jika seorang laki-laki sebelum dia memasuki ikatan pernikahan, dia hanya memiliki 2 tangan, dia hanya memiliki 2 kaki, 2 mata, dan lain sebagainya dari anggota badan yang sepasang. Akan tetapi, jika dia telah memasuki ikatan pernikahan, maka anggota badan tadi akan berlipat 2 kali lipat karena tambahan anggota badan dari istrinya. Ketahuilah bahwasanya jika seorang istri bertanya kepada suami, liman yadaka, untuk siapakah kedua tanganmu? Maka si suami tadi akan menjawab, kedua tanganku hanya untukmu. Kemudian jika seorang istri bertanya kepada suaminya, liman anfaka, untuk siapakah hidungmu? Maka seorang suami tadi akan menjawab, hidungku hanya untukmu. Dan begitu juga jika seorang istri bertanya, liman ainaka, untuk siapakah kedua matamu? Suami tadi akan menjawab, kedua mataku hanya untukmu. Jawaban yang merupakan jawaban yang penuh rasa cinta dan kasih sayang. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Rasulullah SAW bersabda, para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menafkahi, untuk memberikan nafkah, maka hendaklah kalian menikah. Karena sesungguhnya dengan menikah tadi akan lebih menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan.
Dan Rasulullah SAW bersabda, al-ba'ah tadi menurut keterangan ulama adalah nafkah zahir dan nafkah batin. Dan Kanjeng Nabi SAW bersabda, tazawwadul waludal waduda fa inni mukasirun bikumul umama yawmal qiyamah. Nikahilah oleh kalian perempuan yang akan memiliki keturunan dan perempuan yang disukai, karena sesungguhnya aku akan berbangga-bangga memperbanyak umatku nanti pada hari kiamat. Dan masih banyak lagi keterangan, dalil-dalil yang membicarakan, yang membahas tentang urusan pernikahan, baik itu dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, dalam episode kali ini di kitab Fathul Izar menjelaskan bahwa setelah muqaddimah tadi, pengarang kitab Fathul Izar ini membahas dalil-dalil yang mengukuhkan betapa pentingnya suatu pernikahan. Luar biasa, Masya Allah, Subhanallah. Memang jika kita ingin menyelami hidup, bermetamorfosis dalam kehidupan, maka ketika kita sudah merasa mampu, sudah yakin bahwa kita bisa menjalani ikatan pernikahan, maka itulah jalan yang terbaik untuk kita lakukan, yaitu jalan menuju pernikahan. Bagi Anda, saudaraku dimanapun Anda berada, yang telah memasuki masa pernikahan, entah itu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun atau lebih, kita alhamdulillah sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang sudah merasakan ikatan pernikahan. Karena dalam ikatan pernikahan ini, di dalamnya terkandung banyak sekali pahala. Dan bagi saudara-saudaraku yang memang belum memasuki jenjang pernikahan, jangan bersedih dan jangan putus asa. Tetap kita harus berusaha meminta kepada Allah dan menjadi diri yang lebih baik lagi, sehingga kita suatu saat kelak akan memperoleh, akan menemukan jodoh yang baik untuk kita. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya kira cukup untuk pembahasan episode kali ini yang fokus membahas dalil-dalil tentang pernikahan. Baik, ada pertanyaan di sini yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, Pak Ustadz, bagaimana maksud hadis Nabi tadi, aghadulil basaru ahsanulil farji? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih kepada saudaraku. Pertanyaannya insya Allah akan saya jawab sebisa saya. Kalau ternyata kurang tepat, mohon koreksinya. Nanti bisa disampaikan di kolom komentar ya. Baik, dalam hadis Nabi tadi memang dijelaskan bahwa pernikahan itu dapat lebih menjaga pandangan mata dan lebih menjaga kemaluan. Memang benar, ketika orang sudah masanya untuk menikah, maka jika dia belum menikah, maka matanya itu dia bisa melihat kepada siapa saja. Mohon maaf, syukur-syukur kalau dia bisa menjaganya. Nah, kalau dia lingkungannya, ilmu pengetahuannya yang terbatas, ternyata mendorong kedua matanya untuk melirik sini, melirik sana, lihat sini, lihat sana, maka tidak akan dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Oleh karena itu, dengan ketika dia menikah, maka kedua mata ini akan lebih terjaga. Karena tadi kedua mata dia itu akan lebih fokus kepada istrinya yang halal untuk dilihat kapanpun dia mau. Kemudian dengan menikah akan lebih menjaga kemaluan. Memang benar,
apalagi di zaman yang luar biasa dahsyat perkembangan teknologi ini. Jika orang yang belum menikah, maka dia akan penasaran, dia akan hasratnya belum bisa tersalurkan. Tapi ketika dia sudah masuki pernikahan, maka ada jalan untuk menyalurkan hasratnya. Karena secara naluri manusia, secara biologis, ketika sudah sampai saatnya, sudah sampai masanya, hasrat seksual ini harus disalurkan. Dan penyaluran hasrat seksual itu di dalam Islam diatur dalam dunia pernikahan. Karena ketika hasrat seksual itu disalurkan, maka akan terjaga dari hal-hal yang keji, yaitu perzinahan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau kurang baik atau kurang sesuai dengan kehendak saudara-saudara, dan boleh para pemirsa, saudara saya dimanapun Anda berada, bisa menambahkan atau mengoreksi jawaban saya di kolom komentar. Saya kira pertanyaannya cukup satu dulu untuk dijawab, dan terima kasih sudah berpartisipasi dalam komunikasi kajian ilmiah ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan kesimpulan dari pertemuan ini adalah, jika kita mengaku sebagai seorang muslim, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita yang khususnya orang yang belum menikah sudah merasa mampu, tunggu apa lagi? Jika sudah ada pasangan yang tepat, jangan tunda-tunda, segeralah menikah. Dan jangan lupa, jangan menikah siri. Daftarkan secara resmi pernikahan Anda ke kantor urusan agama. Karena dengan menikah, mematuhi, mentaati peraturan agama dan negara, itu akan lebih tenang dan lebih bahagia. Ingat, jangan berani-berani nikah siri, karena nikah siri itu akan sangat merugikan pihak istri. Terima kasih bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini. Dan jika Anda suka dengan tayangan channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga boleh share video ini ke manapun Anda mau. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, karena insya Allah kajian ini akan terus membahas kajian-kajian Islam, akan terus berkesinambungan. Dan kalau Anda menyalakan lonceng, Anda tidak akan ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih dari saya. Salam penyuluhan Islam, spesialisasi keluarga sakinah. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.